Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang klausa, yaitu kalimat dalam bahasa Inggris yang diteskan dalam tuple structure dan written expression. Itu adalah tentang kalimat. Dan sekarang kita langsung ke pembahasan, yaitu incomplete independent clause. Nah, di dalam struktur dalam bahasa Inggris, sekitar 20% yang diteskan itu adalah yang incomplete independent clause-nya. Langsung saja kita ke yang poin A, yaitu clauses. Itu klausa di sini. All sentences consist of one or more clauses. Jadi semua kalimat tersebut atau soal yang ada di tuple itu terdiri dari satu atau lebih klausa. Ini teman-teman ya, bisa saja satu kalimat, bisa juga lebih dari satu kalimat. Kemudian a simple sentence consists of one clause. Jadi kalau yang simple sentence itu bisa dikatakan dengan satu kalimat itu memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Coba kita lihat contohnya, itu adalah people need vitamins. People ini adalah subjeknya, need ini adalah kata kerjanya. Kemudian the man took a vitamin pill. The man ini adalah subjeknya, took ini adalah kata kerjanya. Ini adalah satu subjek, satu kata kerja, satu subjek, satu kata kerja. Kemudian Judy lives in Northern California. Judy adalah subjek, lives ini adalah verbnya. Nah, kemudian yang terakhir in the summer, Tom walks to his office. Jadi in the summer ini bukan sebagai subjek karena ada koma di sini, teman-teman ya. Ada koma di sini. In the summer, Tom walks to his office. Jadi Tom ini adalah sebagai subjek, yang ini sebagai subjeknya. Kemudian walks ini sebagai kata kerjanya. Gitu teman-teman ya. Ini dikatakan dengan keterangan waktunya. In the summer, Tom walks to his office. Itu kalau simple sentence itu adalah satu kalimat, satu subjek dan satu kata kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya, a compound sentence consists of two independent clauses joined by coordinating conjunction such as and but. Jadi kalau yang lebih dari satu kalimat itu dihubungkan dengan koordinat konjungsi atau kata penghubungnya gitu. Ada and sama but. Ini satunya adalah and dan but. Kita langsung ke contohnya. The man took a vitamin pill, and he drank a glass of orange juice. The man adalah subjek, took adalah kata kerja, he adalah subjek, drank ini adalah kata kerjanya. Jadi yang pertama adalah satu subjek, satu kata kerja, yang kedua adalah satu subjek, satu kata kerja. Nah, kok bisa ada dua di sini, ada dua kalimat? Karena ada si and ini yang menghubungkan. Itu teman-teman ya. Bisa dalam satu soal itu ada dua kalimat, tetapi harus ada konektor yang menghubungkan. Kemudian yang kedua, Judy lives in Northern California now. Judy adalah subjek, lives adalah kata kerjanya. Kemudian she adalah subjek, was raised ini adalah kata kerjanya. Jadi satu subjek, di sini satu subjek, satu kata kerja, di sini satu kata kerja. Jadinya dua kalimat dalam teks ini, ada dua kalimat dihubungkan dengan but, itu sebagai koordinat konektor atau coordinating conjunction, kata penghubungnya. Yang pertama adalah satu kalimat, yang ini lebih dari satu kalimat. Kemudian yang ketiga, a complex sentence consists of an independent clause called the main clause and a dependent atau subordinate clause. Subordinate clauses may be adverb clause, noun clause,
or adjective clauses. In these sentences below, the independent clause are italicized. Jadi sama kasusnya sama yang ini. Kalau yang di atas ini adalah compound sentence, ada dua kalimat. Di sini juga ada dua kalimat. Oke. Tapi yang kalau di sini ini independent clause yang disebut dengan main clause-nya itu. Main clause-nya ini tidak bisa berdiri di sini. Took a vitamin pill. Oke. Kenapa dia took vitamin pill? Ya, jadi ini independent yang apa ya? Ini yang independent. The man took a vitamin pill, kemudian he had a cold because he had a cold. Ini. Sekarang saya jelaskan teman-teman biar teman-teman paham. Kita langsung ke contohnya. The man took a vitamin pill because he had a cold. Jadi independent clause-nya itu adalah the man took a vitamin pill. Ini adalah independent clause-nya. Jadi bisa dia berdiri sendiri independent clause tanpa bantuan dari yang because he had a cold. Oke. Kalau kita pakai sekarang yang cuman adverb clause-nya doang, because he had a cold, titik. Kenapa? Berarti tidak lengkap kalimatnya. Gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah I didn't realize that Nancy was here. Independent clause-nya itulah I didn't realize that Nancy was here. Sama kasusnya sama yang di atas. Tom walks to his office, which is located on Broadway every day during the summer. Independent clause-nya itu mana? Tom walks to his office every day during the summer. Jadi posisinya itu adalah posisi dari adjective clause itu adalah di sini, mana dia? Yang which is located on Broadway. Which ini kembali kemana? Which ini kembali pada si office ini. Jadi kalau yang pertama ini the man took vitamin pill because he had a cold. Jadi ini because ini tidak kembali kemana ke kata apapun di sini. Cuman alasan kenapa dia mengambil vitamin pill ini yang disebut dengan adverb clauses. Kemudian kalau yang yang keduanya I didn't realize that Nancy was here. Independent clause-nya itu adalah realize. Kemudian that Nancy was here. Jadi that ini kembali kemana? Tidak ada yang untuk kembalinya. Apakah dia kembali ke realize atau didn't know? Tidak ada tempat kembalinya. Kecuali kalau yang adjective clause itu, jadi yang perlu dipahami bahwa adjective clause itu adalah menjelaskan kata benda. Adjektif ini menjelaskan noun. Itu teman-teman ya. Adjektif menjelaskan noun. Jadi apa fungsinya di sini? Meskipun dia berposisi sebagai adjektif yang berbentuk kalimat, tetapi dia tetap menjelaskan noun. Mana contohnya? Tom walked to his office. Office ini yang dijelaskan di mana sih office ini? Which is located on Broadway. Yang berada di Broadway. Jadi which ini kembali kepada si office. Kalau bisa dibilang bahwa kata kata kerjanya itu adalah is, which ini kembali ke office. Jadi which ini adalah subjeknya. Office ini adalah singular, makanya dia pakai is di sini. Kalau dia memang mengatakan Tom walks to his office atau bilang Tom walks to his buildings, misalnya banyak bangunan which are located, pasti dia pakai are. Kenapa? Karena office-nya buildingsnya itu di sini adalah banyak gitu teman-teman. Kalau office-nya banyak berarti dia pakai are di sini. Itulah penjelasan tentang klausa itu simple sentence yang satu kalimat, yang ini dua kalimat, yang ini juga dua kalimat, dan bisa lebih dari dua kalimat gitu. All three types of subordinate clauses are commonly seen in the structured part of the text. Jadi tiga ini wajib dia bakalan keluar di di text tuple structure, terutama yang simple sentence, kemudian compound sentence, kemudian complex sentence itu teman-teman. Nah, coba kita lihat yang B, missing subject, verb, object, and complements. Jadi
All clauses have a subject and verb. Jadi semua klausa itu punya subjek dan kata kerja. Seperti yang saya bilang tadi pertama itu, kalimat itu harus memiliki subjek dan kata kerja. Klausa dengan action verb often take a direct object as well. Oke. Yang pertama coba kita lihat people need vitamins. Jadi people ini adalah subjek, need ini adalah verbnya, vitamins adalah objeknya gitu. Kemudian kita lanjut ke yang ini. After the verb to be and certain other non-action verb. Jadi ya kalau yang pertama ini adalah action verb, teman-teman ingat ya. Klausa dengan action verb selalu atau sering take a direct object, langsung. Kemudian kalau after the verb to be is bawahi verb to be and certain other non-active non-action verb, a subject complement is used rather than a direct object. Oke. Jadi subject complement ini digunakan dari digunakan ketimbang menggunakan direct object. Subject complement are also known as predicate nominatives and predicate adjectives. Jadi predikat yang adjektif, predikat yang noun itu. Kita lihat contohnya. She is an architect. She adalah subjeknya, is adalah verbnya, an architect adalah complement. Jadi kalau yang tadi di atas itu adalah objeknya, ingat ya kalau action verb itu menggunakan direct object. Oke. Kalau yang ini she is an architect. Architect ini bukan sebagai objeknya, tapi sebagai pelengkap. Oke. Dan ini adalah nounnya yang tadi saya bilang itu nominativesnya. Kemudian kalau yang absent ini adalah adjektifnya. The teacher seemed upset. Oke. Seemed adalah kata kerja, teacher adalah subjek. Oke. Coba kita lihat ini contohnya. The art of storytelling blank almost as old as humanity. Antara A, B, C, D ini kan ini yang bakalan menjadi pilihan jawaban kita. Kalau kita lihat di sini ada nggak di sini kata kerjanya? Tidak ada. Oke, coba lihat. Kalau dia memiliki satu kata kerja berarti satu kalimat. Kalau dia memiliki dua kata kerja berarti itu adalah dua kalimat. Oke. Yang benar kan di sini adalah yang B, yang is. The correct answer supplies the missing verb. Choice A is incorrect because the word that is used to connect a relative clause to a main clause. Ya, kalau ada that di sini, misalnya the storytelling or the art of storytelling, that is blank pasti ada kata kerja di sini. Gitu. Kemudian in this sentence there is only one verb, so there can only be one clause. Choice C is incorrect because there is an unnecessary repetition of the subject. Jadi double subject. Yang jawaban D is not correct because an ing form being cannot be the main verb of a clause. Jadi being ini tidak bisa menjadi kata kerja inti atau bisa dibilang be ini kan asal katanya ditambahkan ing, jadi harus ketemu sama to be. Itu teman-teman lihat dari contohnya ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kemudian yang kedua, a view of the sounds produced by insects can be heard by human. Jadi mana kita lihat kata kerja dan kata kerja di sini. Ada kata kerja, ada can be heard by humans. Ini adalah kata kerjanya. Oke. Kita lihat ABCD-nya. The correct answer completes the noun phrase that is the subject of the sentence. The expletive there in choice B is incorrectly used. Oke. Kalau kita pakai yang B ini, there are only a view, jadi double kata kerja. Oke. Yang C sama kasusnya, that ini kan adalah konektor. That ini adalah konektor. Jadi kalau ada konektor di depan berarti dua
kata kerja. With only. Nah, jadi dengan kata-kata with ini bisa bilang itulah preposisi, dan preposisi itu tidak bisa menjadi subjek. Itu maka jawabannya adalah only. Only a view of the sounds produced by insects can be heard by humans. Jadi only a view, dari only a view ini, jadi setelah view of sampai ini adalah objek preposisi. Tidak bisa tidak bisa kita mengacu bahwa misal kita lihat insects di sini ada s, tidak bisa kita katakan bahwa itu subjek, tapi sebelum dari preposisi ini, itulah yang sebagai subjeknya. Oke. Oke, kemudian yang C, bagian C, clauses with there and it. Jadi penggunaan there sama it. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, penggunaan there sama it. Okay, some clauses begin with the introductory words there on it rather than with the subject of the sentence. Jadi kata-kata there sama it ini sering dikatakan sebagai expletives. Okay. The expletive there shows that someone or something exists, usually at a particular time or place. The sentence generally follow the pattern there plus verb to be plus subject. Okay. There are many skyscrapers in New York City. Jadi there ini adalah subjek, expletive-nya. Are ini adalah kata kerjanya. Many skyscrapers ini adalah subjeknya. Jadi penggunaan there di sini cuman bisa dikatakan sebagai subjek semu doang. Oke, sebagai pembuka doang di sini. Jadi subjek yang intinya itu adalah many skyscrapers ini. Jadi tergantung to be-nya itu tergantung dari yang di sini. Tergantung dari kata yang di sini. Misalnya di sini banyak, berarti to be-nya pakai are. Kalau to be-nya satu, berarti pakai is. Gitu. Kita lihat yang di bawah, there was a good movie on television last night. Jadi there di sini bisa dikatakan sebagai subjek semu doang, yang dibilang tadi sebagai pembuka gitu. A good movie ini adalah subjek intinya itu. A good movie ini kan satu, berarti pakai was. Tetapi kalau dia banyak, memakai were gitu. Kemudian the expletive it is used in number of different situations and patterns. Oke. Jadinya ya, saya ulangi lagi yang ini. Jadi there ini tergantung dari kata setelah to be-nya. Oke. There ini tergantung dari kata setelah to be-nya. Misalnya di sini nanti dalam soal itu seperti ini. Misalnya there is many skyscrapers, misal. Berarti otomatis yang salah kata kerjanya. Kenapa? Karena setelah to be itu adalah banyak. Itu teman-teman cara menganalisisnya nanti. Dengan penggunaan it. It is important to be punctual for appointments. Jadi with the verb to be, adjective, infinitive. Oke. To be-nya mana? Is. Kemudian adjektifnya mana? Important. Infinitive-nya to be punctual for appointments. Jadi ini menggunakan to be, adjective, dan infinitive. It was in 1959 that Alaska became a state with the verb to be. To be juga ada di sini, bos. Adverbial, kata keterangan waktu. Noun clause-nya mana? Noun clause-nya itu adalah that Alaska became a state. Dan yang ketiga, it takes a long time to learn a language. The verb to take, with the verb to take, kemudian dengan kata kerja take ini ya. Time praise, a long time, ini adalah time praise-nya, frase waktunya, a long time. Kemudian infinitive, infinitive-nya mana? To learn. Kemudian yang keempat, it was David who did most of the work. Jadi with the verb to be,
kata kerja to be ini ya. Noun kata bendanya mana? David. Kemudian relative clause-nya mana? Who ini kembali kemana? Misalnya relative ini clause ini bisa dikatakan dengan adjective clause-nya who ini kembali pada David. Begitu teman-teman ya. Jadi it and there along with the verb and other sentences element may be missing from the stem. Oke. Kemudian jadi teman-teman bisa kerjakan ini, mungkin bisa di post caranya atau bisa dianalisis kenapa jawabannya seperti ini. Misalnya yang ini, kenapa jawabannya di, bisa dilihat di sini. Kalau memang ada mau bertanya nanti tinggal komen saja di video saya. Kemudian yang soal nomor 2-nya itu ini bisa dijawab nanti atau bisa dipahami nanti yang ini. Kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, mungkin C, mungkin D, nanti kenapa. Oke, jadi sekarang ini adalah latihan buat teman-teman. Yang pertama exercise 17, ini tentang struktur. Yang A, B, C, D nya itu ke bawah. Ini buat teman-teman biar bisa dipelajari. Contohnya misalnya in the United States. Jadi ingat teman-teman ya, preposisi itu tidak bisa menjadi subjek. Dan perhatikan kalau ada koma di sini berarti ini bukan, kalau preposisi kemudian ada koma ini bukan subjek. Gitu ya. Kemudian is generally the responsibility of municipal governments. Is di sini sebagai kata kerja. Setelah kita lihat dari kata-kata ini tidak ada kata kerja, berarti satu kata kerja. Oke, coba kita lihat yang A, for. Nah, cepat-cepat eliminasi, for ini adalah preposisi, tidak bisa menjadi subjek. Kemudian where water treatment. Nah, ini juga kasusnya sama. Ada where di sini. Kalau ada konektor itu berarti dua kata kerja atau dua kalimat di sini, sedangkan di sini adalah satu kalimat. Jadi nggak bisa. In which ada preposisi. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B, water treatment. Water treatment ini adalah subjeknya, is adalah kata kerjanya, gitu ya teman-teman. Kemudian silahkan dijawab nomor 2, 3, tinggal di pause saja, nanti di pause atau di stop kemudian dijawab. Kemudian 4, nomor 7, 8, kemudian 10, 12, yang nomor 13, oke, 13, 14, 15, dan nomor 16, 19, 20, 21, kemudian 22, 22, ya, 25. Ini teman-teman ya, 25 tinggal di post saja nanti. Oke, sampai sini penjelasan tentang incomplete independent clause atau penggunaan expletive. Tadi there sama it, kemudian simple, compound, sama complex sentence.